Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak ibu, pernahkah kalian membaca teks cerpen? Tentu saja pernah ya. Ataupun anak-anak ibu sudah sering membaca buku teks atau buku paket tematik. Begitu juga dengan kisah-kisah dongeng maupun buku bacaan lainnya. Nah, setiap teks yang ada pada buku bacaan mengandung informasi penting. Hari ini kita akan mempelajari lebih lagi tentang informasi penting yang ada pada sebuah teks. Informasi penting. Nah, anak-anak ibu perlu ketahui bahwa informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu. Jika kita membaca teks dengan cermat, maka kita akan memperoleh informasi penting dari sebuah teks. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, anak-anak ibu, untuk memahami informasi penting yang ada pada sebuah teks, selain dengan membaca teks dengan cermat, kita juga dapat memperoleh informasi penting dari sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Informasi penting pada sebuah teks dapat kita temukan dengan cara memahami isi teks dengan menjawab pertanyaan. Anak-anak ibu, pernahkah mendengar istilah adik Simba? Ya, adik Simba merupakan akronim dari kumpulan kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya pertama adalah kata tanya apa. Fungsi kata tanya apa adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian, penjelasan, nama-nama benda, sebab, akibat, judul, tempat, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya yang selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya yang ketiga adalah kata tanya kapan. Fungsi kata tanya kapan adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, kata tanya siapa. Fungsi kata tanya siapa adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang orang atau pelaku yang ditanyakan. Dan yang kelima, kata tanya mengapa. Fungsi kata tanya mengapa adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Nah, untuk kata tanya mengapa, jawabannya biasanya diawali dengan kata karena. Kemudian yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Fungsi kata tanya bagaimana adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang, cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap.
Nah, anak-anak ibu juga perlu mengetahui bahwa ciri-ciri kalimat tanya itu adalah yang pertama diawali dengan kata tanya apa atau siapa atau kapan atau di mana atau mengapa atau bagaimana. Dan yang kedua, setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanda tanya. Oke. Anak-anak ibu, mari kita berlatih menemukan informasi penting dari sebuah teks. Perhatikan buku paket tema 2 halaman 2. Di sana ada teks bacaan berjudul Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan pula pada lembar selanjutnya ada sebuah peta pikiran yang akan kita isi. Anak-anak ibu, coba baca lebih dahulu teksnya, kemudian mari kita berlatih mengisi peta pikiran dari bacaan Dayu dan Ikan Hias. Peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Mari anak-anak ibu kita perhatikan kembali teks Dayu dan Ikan Hias. Kita akan mengisi atau menjawab pertanyaan pada peta pikiran untuk menemukan informasi penting dari teks bacaan. Untuk kalimat pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Kita dapat melihat kalimat pertama pada teks. Di sana ada jawabannya. Jadi, jawaban untuk kalimat pertanyaan yang pertama adalah ikan hias yang dipiara dari jenis ikan mas koki. Kalimat pertanyaan yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Anak-anak ibu dapat melihat kalimat yang bergaris merah. Jawabannya adalah Dayu yang memelihara ikan hias. Untuk kalimat pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipiara? Anak-anak ibu dapat melihat kalimat yang bergaris bawah warna biru, ya. Coba jawabannya apa jadinya, Nak? Ya, ikan hias dipiara di dalam akuarium. Kemudian yang selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Anak-anak ibu dapat melihat kalimat pada teks yang bergaris bawah warna hijau. Jawabannya adalah ikan hias diberi makan setiap hari. Nah, untuk kalimat pertanyaan kapan akuarium dibersihkan? Anak-anak ibu dapat melihat teks kalimat yang digarisbawahi dengan warna coklat, ya. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Kegiatan ini itu pada kalimat ini itu merujuk pada kalimat sebelumnya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Jadi jawaban untuk kalimat pertanyaan kapan akuarium dibersihkan adalah akuarium dibersihkan seminggu sekali. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawabannya ada pada teks dengan kalimat yang digarisbawahi warna ungu. Coba anak-anak ibu, kira-kira apa jawabannya? Ya, Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulut. Sudah bisa ya anak-anak ibu, banyaklah berlatih di rumah agar dapat menemukan informasi dari teks bacaan dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu, terima kasih telah mengikuti video hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan dan sampai jumpa.